Hai, saya Martha Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan aku kebetulan belakangan ini lagi banyak banget pertanyaan tentang dokumentasi. Dan di sini ada pertanyaannya mengenai foto dokumentasi dengan peralatan yang terbatas. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke marthasuherman@gmail.com. Hari ini aku pilih satu buah email. Emailnya dari Alfian Studio. Alamat emailnya adalah alfiangamer@gmail.com. Di sini bertanya foto dokumentasi pemerintahan dengan alat yang terbatas. Hai Kak Martha, salam sejahtera. Semoga kakak senantiasa diberikan rejeki yang melimpah dan sehat selalu. Amin. Saya Alfian Esa Febriana yang kebetulan bekerja sebagai humas di instansi pemerintahan, di mana saya adalah bagian fotografi dan editing foto untuk diposting di sosial media. Saya ingin bertanya bagaimana cara foto yang bagus untuk dokumentasi foto grup dan mempertajam foto dokumentasi agar terlihat menarik jika diposting di sosmed, terutama foto dalam keadaan low light. Kamera yang saya gunakan adalah Canon 1200D dengan lensa kit EFS 18-55mm. Terus saran apa saja yang kakak berikan supaya saya bisa upgrade kualitas foto saya? Di sini saya menyertakan 6 buah foto untuk bisa dikoreksi. Terima kasih Kak. Kemudian dilampirkan 6 buah foto. Foto yang pertama, foto yang kedua, foto ketiga, keempat, kelima, dan juga yang keenam. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kali ini, aku ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, dan juga buat teman-teman yang baru aja ketemu channelnya. Jangan lupa di-subscribe sekarang, karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi dan beragam informasi tentang industri kreatif. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi dan juga videografi, teman-teman langsung kontak nomor di bawah ini. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas. Di sini kita akan bahas foto dokumentasi pemerintahan dengan alat terbatas. Ini lumayan sering banget ya aku dipanggil untuk jadi narasumber di beberapa kementerian dan juga beberapa perusahaan yang bisa dibilang selalu deal-nya yang harus mereka hadapi adalah mengenai peralatan yang terbatas. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini ada datang dari pemerintahan, tolong difasilitasi karena sering banget aku dapat pertanyaan kayak apa sih kamera yang dibutuhkan, apakah harus ditambah atau enggak gitu ya. Yang sudah pasti adalah satu buah kamera memang cukup ya, satu body itu, tapi mungkin lensanya bisa diberikan beberapa pilihan supaya teman-teman fotografer yang mendokumentasikan satu momen itu bisa memberikan output yang terbaiknya lagi gitu ya. Di sini aku lihat ada beberapa foto. Sebenarnya foto yang dikirimkan oleh Alfian ini sangat cukup ya, sangat cukup karena bisa dibilang standar dokumentasi memang seperti ini. Tapi biasanya kita memang perlu memberikan beberapa angle-angle alternatif lainnya supaya satu buah foto itu bisa nampak lebih menarik lagi gitu ya. Nah, di sini mungkin aku akan bahas dulu yang pertama adalah dalam kondisi low light. Kondisi low light memang sangat menantang ya, karena biasanya kita itu kalau menggunakan satu buah flash, terutama di sini ya kalau aku lihat di foto yang nomor 1 nih ya. Foto nomor 1 ini kan ada pakai flash dari bagian depan gitu ya. Jadi makanya orang-orang di bagian depan kanan ini tampak lebih terang. Tapi di bagian belakang itu menjadi kurang terang. Nah ini memang satu permasalahan yang memang harus dipikirkan ya ketika kita memotret satu buah kondisi. Ada baiknya kita memang membawa cahaya tambahan. Jadi kita bawa lighting tambahan. Nah karena kenapa? Supaya kita bisa memberikan cahaya yang lebih rata. Dan di sini memang kalau kita melihat satu standarisasinya gitu ya, biasanya satu buah event itu selalu seperti ini ya, kayak misalnya foto yang pertama itu orangnya banyak, lebar banget. Sedangkan cahaya kita itu nggak cukup gitu, cuma bisa menjangkau misalkan 2 atau 3 meter ke depan, tapi kita nggak bisa menjangkau sampai 5 meter ke ujung sana. Nah karena kondisinya, porsinya orangnya berdirinya terlalu jauh. Di sini sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kamu tampilkan kalau kamu bekerja sebagai jurnalis ya. Atau di sini bekerja sebagai dokumenter di satu buah instansi gitu, humas. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa kasih satu buah foto di mana angle-nya itu berbeda-beda. Jadi misalkan teman-teman bisa bikin yang establish shot-nya, yang fotonya memang lebih lebar. Kita menunjukkan bahwa
ini lokasinya di tempat ini, lalu kemudian orangnya tuh ada banyak loh gitu ya. Lalu kemudian teman-teman bisa membuat seperti konten carousel gitu ya. Jadi fotonya mungkin lebih dari satu, mungkin ada 5 atau 6 gitu ya. Di sini mungkin bisa kita fokusin juga ada bagian bapaknya yang lagi memimpin upacaranya misalnya, atau kemudian ada permainan depth of field-nya dengan menunjukkan ekspresi orang yang sedang mendengarkan. Jadi di sini bisa memvariasikan banyak informasi, bukan hanya satu frame saja dengan kondisi semuanya, jadi kondisi semua orang ada di sana, tapi juga kita bisa detailing gitu ya. Nah, di sini mungkin bisa menjadi satu alternatif ketika kamu membuat satu buah konten. Nah, kemudian yang kedua, di sini fotonya itu foto dalam satu ruangan ya, di mana satu orang bapak lagi memimpin meeting gitu. Nah, mungkin ada baiknya bisa dieksplorasi dari sisi angle-nya juga. Jadi sisi angle itu penting banget. Misalkan bapaknya itu mukanya lebih kelihatan gitu. Karena kalau di sini aku cuma bisa lihat bagian leher dan juga bagian pipi dari bapaknya, tapi aku nggak bisa lihat wajahnya si bapak ini seperti apa sih gitu ya. Ekspresinya tuh seperti apa. Apakah dia saat memimpin satu meeting ini dia sedang tersenyum kah, atau mukanya sedang letih kah, gitu, atau sedang marah? Ini tidak tersampaikan informasinya di sini. Jadi menurutku ada baiknya nanti dieksplor lagi angle-nya supaya kita bisa menunjukkan bahwa oh si bapak ini seserius itu ya, atau ternyata si bapak ini seramah itu, sehingga dia bisa terlihat karakternya itu seperti apa. Nah, itu mungkin informasi yang kedua. Untuk pilihan flashnya juga mungkin aku sambungkan dengan foto yang sebelumnya. Bisa pakai flash, yang kedua bisa continuous light ya. Jadi selalu pilihannya kalau kita ingin menambahkan artificial light, teman-teman bisa pakai lampu yang menyala terus, atau bisa juga teman-teman menggunakan flash satu gitu. Tapi biasanya aku menyarankan kalau menggunakan continuous light memang timnya nggak bisa cuma satu orang, harus ada beberapa orang yang ngebantuin lighting gitu ya. Itu mungkin menjadi satu hal yang lumayan challenging ketika kamu mengambil satu buah dokumentasi. Kemudian yang ketiga, satu buah foto ini di mana ada 3 orang bapak ya. Ini sepertinya bapak ini sedang sedang santai di satu sudut, kemudian yang satu sedang melihat di sisi sampingnya gitu ya, kemudian satu lagi siap-siap. Nah, ini mungkin ada baiknya kalau memang ingin menampilkan 3 orang bapak ini dipanggil aja dan didirect gitu ya. Jadi ada kalanya memang kalau kita ingin mengambil satu buah foto dokumentasi, kalau dia tidak perlu menunjukkan fakta yang gimana-gimana, bisa aja dipanggil kemudian ditampilkan bagaimana wajah si bapaknya, bagaimana keramahannya gitu ya. Nah, itu bisa didirect dan secara komposisi bisa dimaksimalkan lagi. Jadi kalau misalkan mungkin bisa dibuang bagian tiang bagian kanan supaya detail-detail yang tidak penting itu tidak perlu masuk ke dalam satu buah frame. Kemudian di foto yang keempat, di sini kalau aku lihat foto keempat ini sebenarnya foto kendaraan ya, mobil truk gitu ya. Sebenarnya sebatas informasi kendaraan aja ini sudah sangat cukup gitu, tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang ingin disampaikan. Jadi ketika kamu membuat satu buah gambar, make sure kamu juga menjadi seorang penulis berita gitu, karena kadang-kalanya kita harus tahu apa yang kita ingin sampaikan. Karena fotografer itu berbicaranya berbeda dengan wartawan yang jurnalis penulis gitu ya. Jadi kalau misalnya wartawan kita bicara secara visualnya, jurnalis yang menuliskan cerita itu memang secara literasi itu secara teks, tapi kita harus sama-sama memiliki skill yang sama, yaitu adalah menyampaikan cerita yang ingin disampaikan kepada audiens kita. Nah, kemudian yang kelima, foto kelima ini juga satu buah acara kumpul ya, seperti meeting gitu ya. Nah, di sini mungkin secara teknis sebenarnya informasinya sudah sangat cukup ya, sudah masuk gitu ya. Di sini mungkin lebih ke perspektifnya aja bisa ambil lebih center lagi, karena kalau aku lihat dari bagian ceiling atas, kanan atas, itu agak sedikit distort dikit gitu ya, karena angle-nya kurang center dikit, jadi kamu bisa geser ke kanan dikit lagi gitu. Nah, di sini juga sama seperti tadi, inputannya bisa ngambil establish shot-nya, artinya kelihatan semuanya, ambience-nya, suasananya. Kemudian bisa ambil satu persatu wajah-wajah dari orang-orang yang mengikuti meeting tersebut. Kemudian yang terakhir, foto terakhir ini mungkin aku bisa koreksi sedikit overexpose, tapi masih dalam kategori aman gitu ya. Dan secara angle juga sebenarnya sudah cukup detail. Hanya di sini mungkin karena sedikit over, jadi wajah ibunya dan ibu yang baju putih itu detailnya agak sedikit wash out, tapi masih dalam kategori aman.
Nah, kira-kira seperti itu inputanku dari foto-foto yang dikirimkan. Dan kembali lagi kalau misalkan kita bicara tentang konten ya, bicara tentang konten di sosial media, itu memang harus dibuat dengan satu konten plan, satu perencanaan pembuatan konten. Jadi artinya kalau misalkan di sini kamu hanya ingin menyampaikan dokumentasi aja, tapi tidak didukung dengan caption atau story yang kuat, menjadi satu visual yang mungkin kurang dimengerti orang. Jadi menurut aku ada baiknya foto-foto ini ketika dilampirkan sertakan juga dengan caption yang kuat. Atau ada kalanya kita juga ketika mengambil satu buah gambar untuk satu buah social media konten, kita memberikan satu buah space di mana kalau kita ingin memasukkan posisi teksnya. Jadi kadang-kadang kita harus kerjasama dengan bagian desain gitu ya, sehingga kita bisa ngasih lihat, oh bagian bawah ini kita sengaja bikin lebih banyak negatif space-nya supaya teksnya bisa masuk ke dalam sana gitu. Jadi di sini mungkin menjadi satu pilihan juga buat kamu ketika mengambil gambar, make sure kamu sesuaikan dengan bagaimana nanti penyajian kamu untuk berita tersebut. Nah, kemudian setelah itu yang aku mungkin bisa rekomendasikan, mungkin bisa ada satu lensa yang lebih bermain depth of field ya. Jadi mungkin misalnya 50 mili f1,8 atau 50 mili 1,4. Di sini bisa dipakai untuk lebih focusing ke subjeknya satu-satu. Jadi yang tadi aku bilang, satu buah konten bisa aja disampaikan dengan bentuk storytelling gitu ya. Kita bisa cerita dengan foto story atau foto esai. Mungkin kita bisa buat detailing dengan lensa tersebut ya, lensa-lensa fixed lens tersebut supaya fokus ke wajahnya, fokus ke ekspresinya, dan bagian background itu bisa dibuat sedikit blur dengan menggunakan aperture yang lebih besar. Makanya dibutuhkan lensa-lensa seperti f1,8 ataupun 1,4. Nah, kira-kira mungkin seperti itu ya buat teman-teman di sini. Aku coba cek lagi untuk pertanyaannya. Untuk editing, jadi sebenarnya sharpen boleh saja menambahkan sharpen. Biasanya kalau aku menambah ketajaman di Photoshop itu dengan satu menu namanya Unsharp Mask gitu ya. Atau teman-teman bisa juga menambahkan dengan menu sharpening lainnya. Tapi hati-hati karena ketika kamu membuat satu buah foto over sharpen, itu biasanya hasilnya juga tidak maksimal. Nanti kesannya jadi kayak kartun atau ujung-ujungnya itu dia ada seperti garis putih gitu ya, glowing di bagian sudut-sudutnya. Itu harus hati-hati juga pada saat ingin menambahkan ketajaman dalam satu buah foto. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin nyoba lagi, mungkin teman-teman bisa memaksimalkan menambah dengan color grading ya. Color grading tuh kadang-kadang bisa menambahkan mood yang berbeda supaya foto kamu tidak terlalu flat. Nah, teman-teman bisa menambahkan warna-warna tertentu, itu balik lagi ke selera masing-masing. Jadi teman-teman mungkin bisa cari referensinya, foto dokumentasi atau jurnalistik yang ada di luar misalnya. Itu warnanya kayak gimana sih? Nah, kita coba belajarin dengan color grading tersebut. Sehingga kita bisa mendapatkan mood dan juga feel-nya sedikit berbeda. Nah, secara komposisi teman-teman bisa explore lagi. Teman-teman bisa menggunakan komposisi yang lebih lebar di mana kita menunjukkan suasananya seperti apa, atau fokus ke ekspresi-ekspresi wajah dari setiap orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, kira-kira seperti itu buat teman-teman di sini yang mungkin ingin menambahkan kira-kira apa lagi ya yang harus ditambahkan supaya foto kita lebih maksimal ketika ditampilkan di sosial media. Nah, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini, dan juga buat teman-teman yang udah nonton, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye.